Pemirsa, Sekolah Bayangan Desa Wanajaya di Kecamatan Teluk Jamber, Karawang, Jawa Barat hanya memiliki satu guru yang mengajar puluhan murid. Mereka juga harus belajar dengan kelas belajar yang tidak memadai untuk menampung seluruh murid. Namun di balik keterbatasan aktivitas belajar mengajar, murid dan guru di Sekolah Bayangan Desa Wanajaya ini tetap semangat untuk meraih mimpi. Memiliki keterbatasan fasilitas dalam sektor pendidikan tidak membuat anak-anak di SDN Wanajaya 3, Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jamber, Karawang, Jawa Barat berserah diri. Pasalnya, tempat yang disebut sebagai sekolah bayangan ini minim pengajar, mulai dari fasilitas seperti ruang kelas hingga perangkat kegiatan belajar mengajar. Tidak jarang murid yang berbeda kelas harus berbagi ruangan dan juga berbagi guru, karena hanya ada satu guru yang akrab disapa Pak Oman yang mengabdikan dirinya untuk pendidikan di Desa Wanajaya, bahkan di jenjang SMP dan SMA. Oman harus berbagi waktu mengemban tanggung jawab untuk memberikan literasi dengan tingkatan yang berbeda, dan inilah bukti nyata pengabdian Pak Oman, di mana ia ingin mencerdaskan anak bangsa demi kehidupan yang lebih baik. Kebaikan Pak Oman membuat sekolah bayangan ini menjadi harapan bagi anak-anak Desa Wanajaya untuk dapat bertumbuh kembang dengan pendidikan yang baik. Seperti Siti yang kagum akan dedikasi Pak Oman sebagai guru yang tulus membimbing murid di desa terpencil dengan sejumlah keterbatasan. Untuk membantu Oman mengajar, sejumlah relawan terkadang datang mengajar di sekolah ini, mulai dari kegiatan mengajar hingga pembangunan taman baca yang tentu dapat menjadi pelita di kegelapan. Walaupun murid harus berbagi kelas atau terkadang belajar di luar kelas, senyum para siswa selalu terjaga, yang menandakan semangat mereka untuk belajar tetap ada. Tim Liputan DAI TV. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Osman, guru SDN Oman, guru dari SD Wanajaya. Selamat siang, Pak Oman. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam. Siap. Baik. Baik, sebelumnya kami mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Oman untuk mengajar puluhan murid ya, beberapa kelas, tetapi hanya Pak Oman saja seorang diri yang mengajar di sekolah tersebut. Boleh diceritakan Pak Oman, ada berapa kelas, berapa murid yang Bapak pegang atau Bapak berikan pendidikan di sana? Kebetulan SD 6 kelas, SMP 3 kelas, dan juga SMA 3 kelas. Dan juga ada PAUD. Baru tahun sekarang bukan. Oke, jadi ada beberapa tingkatan ya, bukan hanya SD tetapi ada PAUD dan SMP juga, luar biasa. Ini boleh diceritakan Pak Oman, apa yang membuat Bapak tergerak begitu ya, mempunyai sebuah empati atau semangat untuk mengajar di kelas ini, terutama kan kelas PAUD, kemudian SD dan SMP tentu kan pendidikannya berbeda, cara mengajarnya pun juga berbeda. Apa yang membuat Pak Oman ini juga mau untuk mengajar beberapa tingkatan di sekolah ini? Karena memang keterbatasan ruangan dan juga keterbatasan tenaga pengajar, dan juga memang susah juga sih yang mau ikut mengajar di sana. Cuman alhamdulillah pada kesempatan ini itu banyak relawan-relawan yang datang. Alhamdulillah, jadi selama ini bukan Bapak sendiri, banyak yang ikut gitu. Tapi memang tiap hari ya saya sendiri. Jadi artinya yang menjadi guru tetap di sekolah ini hanya Pak Oman aja ya? Hanya Pak Oman seorang saja? Iya. Oke, baik. Apa yang membuat di daerah ini di Karawang ya, apa yang membuat guru-guru di sekolah ini sangat minim sekali? Apakah banyak dari warga di sana yang enggan, tidak mau menjadi seorang guru, Pak Oman? Ya, karena kalau di dalam kawasan ini kebanyakan orang-orang yang sudah lanjut usia. Kebetulan memang yang saya bikin sekolah itu adalah di dalam kawasan hutan negara. Dan juga lokasinya memang jauh dari perkotaan. Hmm. Tapi sih tidak jauh, cuman
memang medannya ya begitu sulit dah dilalui kalau musim hujan oleh kendaraan. Hmm. Nah, maka dengan itu saya apa terpanggillah untuk mendirikan satu sekolah untuk bagaimana anak-anak yang ada di sana itu bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan sama dengan anak-anak yang ada di perkotaan. Baik. Tadi saya dengar di pembahasan Pak Oman ada relawan juga yang ikut mengajar. Ini relawannya apakah betul-betul pure dari relawan? Artinya dia tidak dibayar sepeser pun dan mau mengajar secara cuma-cuma meski ya dia dari sekolah lain atau dia mahasiswa atau apa? Pak Oman, boleh diceritakan para relawan yang ikut mengajar di sekolah ini? Iya itu relawan itu variasi, ada yang dari masih kuliah, ada yang sudah bekerja, dan juga dari kelompok-kelompok yang lain. Memang dia 100% nol rupiah, Hmm, nol rupiah. Dia baik. tidak memungut dan juga alhamdulillah dengan keikhlasan dia datang jauh-jauh dari kota ke sekolah saya di sini, sekolah Oke. kami. Jadi memang ada bantuan ya, ada beberapa orang baik yang mau memberikan waktu dan tenaganya untuk membantu Pak Oman ya dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak di Ya. daerah Karawang ini. Ini kan tentu tidak mudah ya Pak, mengelola berbagai macam tingkatan sekolah, mulai dari kelas PAUD, terus SD dan SMP. Apa sebetulnya yang menjadi tantangan, hambatan atau rintangan bagi Pak Oman dalam mengelola atau mengajar ya di sekolah ini? Kalau tantangan dan rintangan itu ya banyak namanya juga untuk menjalankan pendidikan ya. Karena ya satu ya medan, kedua fasilitas sekolah yang sangat minim, dan juga memang saya sendiri bukan dari jurusan pendidikan gitu. Hmm. Ini kan karena keterbatasan segala-galanya ya mau tidak mau ya Bapak harus bisa mengembangkan bagaimana anak-anak yang ada di dalam kawasan hutan ini menjadi orang-orang yang sama dengan anak-anak yang ada di daerah lain lah gitu. Jangan tertinggal karena ini kan satu kewajiban kita semua. Baik. Tadi saya lihat di tayangan ada anak-anak juga yang duduk di lantai, kemudian di depan sekolah ya, atau di teras sekolah. Mereka duduk di bawah sambil Pak Oman juga mengajar anak-anak murid di sana. Boleh diceritakan Pak Oman, supaya pemerintah mungkin yang mendengarkan diskusi kita bisa terketuk hatinya untuk memberikan bantuan. Fasilitas apa saja yang betul-betul sangat diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah Bapak ini? Ya, satu dalam ruangan juga, SD ini kan baru ada 3 ruangan. Ini semuanya kan 6 kelas. 6 kelas harusnya kan kalau kita sesuaikan harus satu kelas, satu ruangan. Ini Mhm. jadi digabung-gabung kelas 1 dengan kelas 2 satu ruangan, 3 4 satu ruangan, 5 6 satu ruangan. Ini adalah masalah ruangan yang keterbatasan, dan juga masalah mobil-mobil yang lainnya lah masih kekurangan. Hmm. Masih banyak kekurangan. Nah, bagaimana ya mudah-mudahan ke depan kita bisa sama lah gitu dengan kelas-kelas yang lain. Jadi ruang kelas yang sangat dibutuhkan ya untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah ini ya Pak ya? Iya, iya. Hmm. Kalau untuk pembagian waktunya, ini bagaimana Pak Oman? Karena Pak Oman kan mengajar beberapa tingkatan ya, mulai dari kelas PAUD, SD, dan SMP. Untuk metode pembelajarannya sendiri, bagaimana pembagian waktunya? Kalau PAUD alhamdulillah sih ada gurunya dari warga setempat yang mau dia mengabdikan dirinya untuk membantu pembukaan PAUD di sana. Kalau masalah pembagian kelas ya Bapak diatur aja sebagaimana anak-anak ini, karena kan kalau kita umpamanya untuk SMP, SMA dikasih sore hari, ini kasihan juga nanti pulangnya dia ke sorean. Karena kan ini ada yang jalan kaki 8 kilo lebih Hmm. anak-anak kalau SMP, SMA. Dan juga itu kalau memang kebetulan tidak hujan, kalau hujan dan itu juga kasihan juga bisa kemalaman pulangnya. Maka dari mulai pembelajaran itu dari mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Oke. Jadi memang ada pembagian khusus ya agar tidak tabrakan jadwal kegiatan belajar mengajarnya.
Lalu bagaimana Pak tanggapan murid-murid di sana yang betul-betul mengenyam pendidikan di kelas ini ya? Apakah mereka betul-betul bisa menerima pengajaran dari Pak Oman dengan kondusif, dengan baik, atau banyak juga tantangan sebetulnya yang dihadapi oleh anak-anak? Kalau masalah tantangan untuk anak-anak menerima pengetahuan, ya alhamdulillah si anak-anak ini semangatnya luar biasa. Maka termasuk saya sendiri tertantang juga oleh kesemangatan anak-anak dan juga termasuk relawan yang datang awalnya bukan untuk ikut mengajar, ya untuk membantu bagaimana anak-anak ini bisa membaca, menyediakan alat-alat baca. Karena memang di sana itu lihat lihat posisi anak dan juga semangatnya luar biasa, dia tertantang untuk ikut mengajar. Nah, maka Hmm. ini yaitu tertantang oleh anak-anak. Anak-anak yang begitu antusias untuk ikut belajar, maka kami tertantang juga kan seperti itu. Jadi supaya Hmm. kita bagaimana ini pendidikan bisa berjalan walaupun memang segala keterbatasan lah gitu. Baik. Jadi dengan melihat semangat anak-anak dalam menimba ilmu, membuat Pak Oman juga menjadi lebih semangat ya untuk terus memberikan pendidikan kepada anak-anak tersebut. Baik, terakhir Pak Oman, apa pesan Pak Oman atau harapan Pak Oman untuk anak-anak didik Pak Oman di sekolah ini? Ya harapan ke depannya mudah-mudahan kita bisa ruangan sekolah juga per kelasnya masing-masing ada, tidak digabung-gabung dan juga mudah-mudahan alat fasilitas yang lainnya juga bisa memadai dan juga ya tambah-tambah orang-orang yang ikut peduli dalam bidang pengamalan ilmunya atau tenaga pengajarnya. Gitu. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa didengar oleh pemerintah setempat atau pemerintah pusat dan ada banyak juga para relawan yang ikut serta terketuk pintu hatinya untuk membantu Pak Oman dalam memberikan anak-anak kita di daerah Karawang ya, karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus bangsa kita di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Oman telah berbagi waktu dan inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Oman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.